PSIS ini kita kurang jago kalau untuk jualan. Kita 2 tahun lalu itu udah mengembangkan konsep untuk bagaimana memudahkan ownernya atau siapapun PSIS yang bekerja sama dengan Rios, siapapun reportnya mau setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan, itu semua sudah komplit. Jadi nggak ada yang takut namanya nih barang kita hilang kerjasama. Bisa nggak Rios itu nanti suatu hari nanti buat produk seperti kemarin tahun ini sudah ada produk edisi supporter itu kan? Iya, fans version. Nah, itu kan sudah bagus sekali. Kapan persiapan tadi itu? Bagus banget tadi. Jadi untuk bukanya sih target planningnya brand 2022 ini Mas. Kalau udah Januari, Februari kita buka. Berarti kalau nggak Januari, Februari ini udah launching? Launching, beres. Mantap. Karena kita kan planningnya sudah 2 tahun yang lalu Mas, itu pembangunan semua kita beresin biar secara tampilan brand itu bagus. Ya. Gitu. Jadi kan selama ini kan kita punya store kecil. Jadi mungkin yang suka dengan Rios atau dengan PSIS terlihatnya wah brandnya Rios nih produknya bagus. Tapi secara tampilannya kok gini gitu. Makanya kita bangun konsep store seperti yang sekarang ini ya mudah-mudahan membawa sesuatu hal yang lebih baik untuk Rios dan PSIS. Wah, mantap. Berarti kayak PSIS dong. PSIS timnya bagus di atas, betul. Tapi store-nya kecil juga. Betul. Nah, itu mungkin bisa dapat nanti memberikan inspirasi. Ya. Sama-sama kita konsep store seperti apa ya. Siapa tahu kita bisa buka di Semarang juga. Harus. Berarti nanti kita mau perbaiki store kita, nyontek desain-desainnya boleh ya? Kebetulan kita udah ada blueprintnya semua Mas, jadi nanti konsepnya kita adalah mengcopy apa yang sudah ada. Jadi semua yang ada di Rios itu adalah kita punya blueprint, kita punya konsep sasisnya. Maksudnya konsep sasis adalah kita membuat suatu manual, big plan yang sudah nantinya akan diadaptasi ke hal-hal berikutnya. Contoh misalnya kita membuat satu konsep baju, kita tuh nggak hanya sekedar membuat, tapi kita bikin sasis konsepnya. Jadi perencanaan dari awal, tahap development, sampai kita rilisnya. Jadi ketika nanti besok ke depannya kita mau buka sesuatu atau meng-copyright sesuatu, itu sudah ada blueprintnya. Kayak semacam ada standar betul. Begitu ya. Nah, kalau dari store tuh misalnya mulai dari coloring store-nya, rak-rak store-nya, itu semua kita udah ada konsep sasisnya semua. Jadi tinggal copy paste, buatnya di mana, itu tinggal di copy paste. Kita udah ada ukuran segala standar, kita udah punya semua. Itu bagus banget itu, bagus. Jadi kayak kita memang terus terang PSIS ini kita kurang jago kalau untuk jualan, apalagi untuk buat store yang bagus, yang representatif. Nanti tolong nanti setelah Rios ini launching Januari Februari, konsentrasi diarahkan ke Semarang ya. Kita bikin store ya di Semarang ya. Siap. Ya, minimal store-nya PSIS itu dibikin cantik, manajemennya dibikin bagus. Karena sekarang itu kan banyak banget keluhan itu dari masyarakat. Jadi administrasi kita lemah, terus pesen juga lama, kadang balas WA juga lama. Mau kita perbaiki pelan-pelan ya, Mas. Betul. Jadi selain dari konsep store-nya, itu kedalaman sistemnya pun kita buat, Mas. Dalamnya manajemennya itu manajemennya kita buat. Jadi mulai dari birokrasinya, order seperti apa, terus SDM pembayaran salary-nya seperti apa, terima order seperti apa, shipment-nya seperti apa, kalau ada keluhan dari customer seperti apa, itu udah kita buat. Jadi kita 2 tahun lalu itu udah mengembangkan konsep untuk bagaimana memudahkan ownernya atau siapapun PSIS yang bekerja sama dengan Rios, siapapun, cuman megang mobile phone doang, dapat record datanya semua bahwa ini produk apa yang paling laku, produk apa yang kurang laku, setiap harinya dapat terdetek oleh baik sistemnya, kita tinggal buka,
Kita tinggal buka, pagi-pagi kita buka sudah kelihatan semua recordnya, barang apa yang terjual, laporan segala macamnya. Dan sistem reportnya mau setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan, itu semua sudah komplit. Jadi nggak ada yang takut namanya nih barang kita hilang kerjasama. Yang kan selisih pahamnya selalu di situ antara pihak brand yang support ke klub, ada selisih paham. Gimana nih misalnya saya sama Mas Yoyo saling percaya, gimana caranya? Ya salah satunya dengan pihak ketiga dengan sistem tersebut. Jadi tidak ada kedepannya masalah yang gara-gara bikin stok hilang atau segala macam, sudah ada di dalam sistem tersebut juga. Seperti itu. Ya, bagus banget. Jadi kan kalau begitu kita bisa konsentrasi penuh di teknis gitu. Sementara untuk penjualan kita bisa bentuk tim kecil, nanti bisa disatukan dengan Rios supaya kita standarnya itu juga bagus, ya kan? Sehingga tampilan di masyarakat juga pelayanan untuk masyarakat jadi lebih baik. Betul. Ya, karena apa yang kita sudah support untuk PSIS adalah sebenarnya adalah dari 4 tahun atau 5 tahun silam itu kita selalu berikan yang terbaik untuk pakaian, untuk seragamnya, untuk semua ya kalau bilang perabotan untuk latihan, olahraga, match atau lifestyle-nya itu semua kita kasih yang terbaik. Jadi kalau tempatnya kurang baik, pasti kontraproduktif ya di situ ya. Makanya kita juga seiringan dalam artian gini maksudnya. PSIS berkembang setahap demi setahap dari Liga 2 itu dari Liga 1 di bawah, bertahap. Kita pun berbenah di Rio. Berbenahnya adalah apa? Kita membangun operasional, begitu pula PSIS juga membangun tempat latihan, membangun fasilitas lain-lain, SDM pemain juga segala macam, berjenjang dengan ada tim development ini juga. Begitupun juga kita gitu loh. Ketika kita dikasih sesuatu kesempatan yang sudah besar, kita nggak pernah tahu Mas, kapan kesempatan itu datang. Yang penting kita sudah siap bahwa kita sudah punya tim yang sudah siap, manajemen yang sudah siap. Seperti itu. Betul. Ya, makasih Mas Yudi. Memang selama kita kerjasama, Rios selalu memberikan kualitas yang paling bagus. Terima kasih. Luar biasa banget. Nah ini dipakai buat foto, dipakai jalan-jalan ke mall, Betul. makan malam, semuanya Dan saya sangat apresiasi dengan manajemen PSIS, terutama CEO PSIS Mas Yoyo ya. Kita tuh benar-benar dikasih kebebasan dalam melakukan development. Kita tahu arah developmentnya kita mau seperti apa. Kita mau terupdate, mengejar produk-produk yang menjadi produk unggulannya kita. Itu dikasih kebebasan yang sangat berinovasi ya. Luar biasa. Yang maksudnya kepercayaan ke Rio itu sangat luar biasa lah. Berarti cocok dong kita dong. Cocok. Ya seperti itu. Ya mudah-mudahan store di Semarang bisa terwujud dengan secepatnya. Memang harus begitu. Kita kan punya tempat sekarang di Citarum. Betul. Saya melihat Citarum ini sekarang hampir sudah menjadi destinasi wisata olahraga. Betul. Jadi banyak masyarakat dari luar kota Semarang, dari Pemalang, dari Demak semua datang itu pakai bus dengan keluarganya, dengan anak istrinya, bapak-bapaknya main bola pagi, anak-anaknya pada duduk-duduk di store, terus nyari perlengkapan PSIS dan lain sebagainya. Kemarin mereka lapar, makan juga di situ. Saya tangkap di sini sebenarnya PSIS itu sudah mampu memberikan destinasi sportoris. Ini penting banget karena nggak semua klub bisa punya seperti itu. Betul. Ya, banyak klub yang mungkin dia prestasinya sangat tinggi tapi orang kita mau ke sana, mau kemana? Nggak ada tempat tujuannya, nggak ada. Kalau di PSIS itu sudah ada. Kalau di Indonesia mungkin hanya beberapa klub yang sudah punya titik untuk destinasi wisata itu tadi. Ya mudah-mudahan bisa kita kembangkan terus Mas. Ya harus Mas. Di tahun, jadi kan kontrak Rios juga kan di tahun depan masih ada sisa 1 tahun. Jadi kita mau memaksimalkan bagaimana potensi 1 tahun ke depan untuk kerjasamanya kita. Nah setelah itu mungkin kita bisa bicara lagi, bareng lagi, kembangin seperti apa lagi. Jadi yang saya inginkan 1 tahun ke depan adalah mungkin titik balik semua dari hasil kerja keras selama 5 tahun kerjasama dengan PSIS. Kita ingin sama-sama bukan memajukan lagi, tapi mengembangkan semua, mulai dari bisnisnya, mulai dari
apapun bentuknya kita mau kerjasama. Karena kita sudah 4 atau 5 tahun, intinya kita mau memajukan lebih dari yang dulu-dulu. Karena posisinya sekarang adalah PSIS stadionnya juga sudah siap jadi diri. Oke. Ya kita juga melihat peluang lah. Tapi mungkin kedepannya kita bicara dengan pihak PSIS. Ya. Mas Yudi, ada satu pertanyaan yang selalu berulang dari fans, dari supporter itu adalah kalau kita keluarin produk Prime dengan harga yang sangat tinggi, kualitasnya memang nggak dipertanyakan, sudah sesuai dengan harganya. Cuman banyak market yang mengharapkan supaya ada edisi supporter, fan edisi atau apa namanya, yang harganya terjangkau, yang mungkin hampir untuk hanya dengan uang jajan saja dia bisa beli, gitu. Nah, bisa nggak Rios itu nanti suatu hari nanti buat produk seperti kemarin tahun ini sudah ada produk edisi supporter itu kan? Fans version. Nah, itu kan sudah bagus sekali. Nah, tapi besok tahun berikutnya kita buat seperti itu supaya bisa lebih terjangkau dan jumlahnya lebih banyak. Nah, bisa ya itu ya. Saya yakin sebenarnya nggak ada masalah di kita, nggak ada masalah. Yang terpenting adalah bagaimana produk tersebut sampai kepada retail di maksudnya di bawah kalangan-kalangan yang mungkin tanda kutip keuangannya hanya sekedar sebatas untuk membeli, cuman memang uangnya kurang. Gitu. Kita pikirin development itu semua. Kayak kemarin fans version keluar itu pun ada atas request dari manajemen PSIS, kita langsung respon, tanggapin, dan kebetulan penjualannya pun kita serahkan ke PSIS. Tidak dijual ke PSIS. Jadi segmentasi pasarnya pun mungkin berbeda. Makanya segmentasi itu nanti yang kita akan kembangin. Yang sesuai dengan pernyataan Mas Yoyo, dengan adanya beberapa pricing untuk menjangkau semua kalangan di fans PSIS, baik Panzer Biru ataupun snack di PSIS Semarang. Ya, ini kok makanannya udah pada datang. Kita tinggal makan dulu yuk. Siap, Mas. Ayo.